Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di saat skuad Persib Bandung official dan tim pelatih sedang fokus di laga Asia gitu ya, di ACL 2, namun tetangga juga sedang fokus dengan angka 2 juga teman-teman, yaitu 02 gitu ya. Kalau Persib fokus di ACL 2, tetangga fokus di kekalahan 02. Nah, ini menjadi menarik, bahkan ya kabar mengenai Persib Bandung ini seakan tenggelam gitu ya dengan kabar kekalahan 02 tadi malam. Tapi ya di satu sisi kita seneng gitu ya, di Liga kita beda 2 game gitu ya, 6 poin. Lalu juga di Asia juga kita gimana ya, mau bahas ACL 2 tapi ketutup sama ya permainan semalam lah gitu ya. Kita juga banyak beberapa hal yang memang bisa kita bahas, tapi yang menjadi masalah adalah beberapa kali ada pernyataan kontroversial dari pelatih Persija gitu ya, Mauricio Sousa, ini mengenai kekalahan timnya semalam. Nah, ini akan kita coba sedikit bahas aja, bukan apa-apa, karena ini menyangkut ada Persibnya juga teman-teman. Makanya disimak baik-baik agar tidak menjadi celotehan tim tetangga gitu ya. Yuk kita coba kasih paham sedikit, karena aduh palaur supporter belah di itu mah garalak teman-teman gitu ya. Jadi harus kita kasih by data saja. Untuk data dibalasnya dengan data, bukan dengan ya rong-rongan lagi gitu ya. Namun sebelumnya semalam juga alhamdulillah banyak subscriber atau teman-teman Bobotoh ya, subscriber gitu ya, yang ngingetin, Kang katanya kemarin tuh Joy Pelupesi di Lomel SK itu di klub Belgia katanya, bukan Belanda. Hatur nuhun pisan, saya juga rada kacaletot gitu ya. Saya ingetnya tuh maksud saya keturunan Belanda, bukan di Liga Belanda, tapi akhirnya nyebutin di Liga Belanda. Hatur nuhun, pokoknya di sini kita tukar pendapat, sharing apapun itu, insya Allah kita tumbuh sama-sama gitu ya, kita berkembang sama-sama teman-teman. Hatur nuhun. Baik, yang pertama ini masalah wasit katanya. Jadi pelatih Persija after match atau setelah pertandingan kan ada konferensi pers gitu ya, seakan-akan tidak menginginkan kekalahan ini bukan sepenuhnya salah timnya, bukan salah dia juga. Jadi ini ada kesalahan dari pihak luar. Yang pertama, pihak wasit. Menurutnya wasit yang memimpin laga Persija menghadapi Arema semalam ini tidak bagus, kurang mendidik, dan juga memang dikatakan bahwa beberapa hal ini tidak benar keputusannya. Namun berbeda pendapat dengan kami gitu ya, yang menonton, bukan hanya Bobotoh loh gitu ya. Jadi netizen sepak bola siapapun bisa debatable atau memperdebatkan pernyataan dari pelatih Persija ini. Pertama, pelatih atau wasit yang memimpin Persija menghadapi Arema, wasit Thorik Alkatiri gitu ya. Memang dia dari Jawa Barat, ujung-ujungnya ke situ teman-teman, menyatakan bahwa sangat bagus gitu ya, baik sekali, walaupun ada 1-2 yang mungkin agak keliru atau yang bisa dimaklumin lah, tapi sepanjang laga bagus gitu ya. Fungsi wasit di tengah, wasit VAR juga oke teman-teman, jadi tidak ada celah. Ya memang kalau yang pelanggaran, offset dan lain sebagainya ini wajar gitu ya. Itu pun ya memang kalau yang kalah mah menyakitkan untuk yang kalah. Nah, ini yang pertama, dan kita harus lawan by data juga. Jadi menurut mereka, kenapa wasitnya dikasih Thorik Alkatiri? Justru kalau kita gitu ya, Persib main maunya mah sama Thorik Alkatiri, tapi kan nggak bisa, dari Jawa Barat soalnya wasit ini. Nah, kita juga punya data beberapa kali laga Persib Bandung ini dipimpin oleh wasit asal Jakarta. Teman-teman mungkin masih ingat gitu ya. Tapi selama ini kita ya kalau menang mah menang aja.
positif, hasilnya positif aja gitu ya. Dan kita akui wasit dari Jakarta ini luar biasa bagus, bahkan bukan hanya di laga kandang, laga tandang pun pernah teman-teman. Jadi Persib juga pernah dipimpin wasit asal Jakarta di laga away atau laga tandang, dan hasilnya pun baik gitu ya, wasitnya bagus gitu ya, permainan Persib juga tidak terpengaruh dengan insiden-insiden dari wasit ya. Jadi ya jangan mengkambing hitamkan gitu ya. Jadi wasit mau dari manapun itu, kalau dia terbaik ya sudah dipilih gitu ya. Makanya ya jangan mengkambing hitamkan wasit. Itu yang pertama yang menjadi kontroversial dari pernyataan pelatih Persija semalam. Lalu yang kedua, mengkambing hitamkan pemain katanya gitu ya. Pemain atau striker dari Arema ini Gaby, yang mana punya selebrasi khas gitu ya, yang gini kalau Beckham kan gini ya, kalau ini gini. Nah, apakah didenda? Nah, ini kita nggak tahu. Sepertinya sih iya kayaknya gitu ya. 75 juta plus 4 kali pertandingan meren ini mata, karena Beckham juga waktu itu begitu ya, selebrasi di depan supporter Seatama, aduh garandeng. Jadi ya sepertinya kalau memang melihat begitu biasanya bisa kena denda kalau ada aduan dari pihak Persijanya. Kita nggak tahu, tapi yang menjadi kontroversi adalah seusai laga dan juga selama laga ini katanya pelatih Persija ini terus ngomel-ngomel. Bahkan setelah laga usai, pelatih Persija ini ingin meminta konfirmasi, bahkan debat dengan Gaby ini. Menurut Gaby ya, saya tidak bermaksud untuk ngalelewe istilahnya mah gitu ya, tapi menurut pelatih Persija ini, iya kamu bermaksud itu, kamu ingin setidaknya tuh mengolok-olok kami dan lain sebagainya. Jadi ya ini sempat rame gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang menjadikan mun eleh mah ya udah gitu, introspeksi, jangan menyalahkan yang membuat gol gitu ya. Masa orang bikin gol langsung minta maaf dan lain sebagainya, kan nggak begitu. Makanya kalau main di sana mah, di kandangnya si etamanya kudu sopan cina gitu ya. Ya wah ini mah tos macam-macam lah. Lalu yang ketiga teman-teman, yang menjadi kontroversi ketika ada media yang bertanya mengenai jarak dengan Persib Bandung gitu ya, yang semakin melebar. Ya kita jarak 6 poin atau jarak 2 laga teman-teman. Nah, ini apa yang dikatakan oleh pelatih Persija? Mohon disimak baik-baik. Jadi menurut pelatihnya kan memang tidak fasih bahasa Inggris gitu ya. Jadi masih menggunakan bahasa daerahnya lah istilahnya, atau bahasa negaranya. Jadi menurut pelatih Persija mengatakan bahwa ya tunggu aja gitu ya. Kita juga nanti akan di posisi itu, maksudnya di posisi Persib yang saat ini posisi 1. Ini juga masih banyak laga, katanya kurang lebih ada 14 laga lagi, perjalanan masih panjang, ya tenang aja gitu ya, karena kami masih belum kompak untuk chemistry-nya katanya gitu ya. Banyak pemain baru yang belum kompak chemistry-nya, tunggu aja katanya, masih banyak laga dan kita akan ada di sana dan kita akan ada di posisi 1, maksudnya pelatihnya itu mah gitu ya. Jadi ya buat Persib mah ya jangan untuk saat ini, katanya ya nggak apa-apa, mereka kan saingan kita, mau Persib mau Borneo meraih kemenangan nggak apa-apa katanya, yang penting ya tunggu aja nanti pada saatnya kita yang akan ada di sana, maksudnya di posisi 1 gitu ya, ketika pemain-pemain barunya sudah chemistry-nya terbentuk. Untuk saat ini memang katanya ya belum terbentuk, tapi suatu saat kita akan ada di posisi 1. Nah, kita tunggu aja teman-teman. Apakah memang pernyataannya ini hanya menyenangkan diri sendiri, menyenangkan supporternya, atau ya memang karena teuing rek ngomong naon deui gitu ya. Jadi bilangnya ya tunggu aja lah, masih banyak pertandingan katanya ya. Kita juga yang penting mah sekarang fokus Asia dulu ya, keun lah no liga domestik mah sudah beda 6 poin teman-teman, aman gitu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari teman-teman bobotoh yang mana ya kita gabungin aja lah dengan mumpung masih hangat gitu ya. Ada yang bertanya katanya, Kang, apakah peraturan dari FIFA boleh atau tidak boleh katanya dana APBD membiayai satu klub, atau ya lengkapnya ini ya, kita coba tampilkan saja pesannya. Nah, ini dari bobotoh yang bertanya. Jadi gini teman-teman, ini mungkin banyak juga teman-teman bobotoh atau yang baru bergabung masih belum tahu peraturan atau memang pasal-pasal yang ada di
I-League atau ya di PSSI maupun di FIFA gitu ya. Jadi yang pasti tidak boleh teman-teman, dana APBD itu tidak boleh, baik di kita di kompetisi lokal maupun secara peraturan di FIFA, apalagi di FIFA gitu ya, khusus FIFA mah secara internasional itu sudah tidak boleh menggunakan dana yang dari pemerintah gitu ya, atau ya mau APBD mau apa namanya itu BUMD dan lain sebagainya. Nah ini banyak klub yang menyamarkan menjadi sponsor gitu ya. Kalau itu ya diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh tuh dana dari pemerintah langsung turun blek gitu ya ke satu klub itu. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dana pemerintah, pemerintah punya apa nih, perusahaan gitu ya, menjadi sponsor klub bola, nah itu boleh. Jadi ya sebetulnya mah nyamar-nyamar oke, tapi ya dibolehkan kalau yang gitu ya. Kalau turun langsung nggak boleh, tapi kalau melalui satu perusahaan dan dia menjadi sponsor resmi dari klub tersebut boleh gitu ya. Jadi menurut FIFA atau peraturan dari PSSI pun atau dari I-League juga, ini yang tidak boleh menggunakan APBD itu tim yang sudah profesional dan lolos lisensi apa namanya, lisensi tim secara profesional. Jadi Liga 1, Liga 2 sudah dianggap profesional untuk khususnya di Indonesia gitu ya. Liga 1, Liga 2 itu sudah profesional, tidak boleh menggunakan dana APBD atau dana bantuan pemerintah. Namun untuk Liga 3, Liga 4 dan liga-liga yang lain itu masih diperbolehkan, asal ya itu dia tanggung jawab terhadap apa keuangannya gitu ya, terhadap masyarakatnya juga boleh atau enggak, atau kumaha lah diaturnya. Jadi kalau untuk di Indonesia khususnya itu tidak boleh menggunakan dana APBD baik di Liga 1 atau Liga 2, Liga 3 dan seterusnya itu masih diperbolehkan gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi satu wawasan baru gitu ya, bahwa ya kalau dana yang turun dari pemerintah langsung tidak boleh, tapi kalau dana yang melalui satu perusahaan baik itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah tapi dia menjadi sponsor itu boleh, walaupun ya sebenarnya mah dana-dana etang keneh gitu ya pemerintah, tapi kan ya berkamuflase menjadi sebuah sponsor, ya itulah ya, IETTA aja yang tahu-tahu aja gitu ya. Baik teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang dari kemarin kita coba cicil gitu ya. Yang pertama, Kang, Ari nonton pertandingan ACL di YouTube AFC teh pakai negara mana? Maksudnya VPN gitu. VPN tuh biasanya kalau mau nonton dari YouTube AFC yang langsung itu AFC Hub itu dari VPN Singapura teman-teman, yang Asianya. Namun kelemahan dari VPN Singapura ini agak nge-lag gitu ya, karena mungkin ya entah jaringannya atau apa agak nge-lag. Jadi kita pakai kalau nggak yang Rusia itu yang Kanada, tapi kalau beberapa ada yang berbayar, beberapa ada yang gratis. Tapi ya kalau nggak Singapura, Rusia cukup teman-teman gitu ya. Rusia itu masih bisa membuka YouTube AFC Hub itu secara gratis. Jadi nontonnya nggak perlu pakai link macem-macem gitu ya, langsung di AFC Hub saja di YouTube live teman-teman. Tapi ya mungkin ya tidak ada komentatornya gitu ya, bahasa Inggris komentatornya ya. Lalu selanjutnya, tiket Racaburi sareng tur anu amanah meserna di mana Kang? Tiket gini teman-teman, kalau ini kan ada di beberapa fans club dari Persib Bandung gitu ya, kita nggak bisa nyebutin takutnya memang mempromosikan itu gitu ya. Enggak, kita banyak teman-teman cari saja di media sosial yang menyediakan tour ke Thailand, tapi mungkin sebagian besar sudah tutup karena kan memperkirakan tiket setiap hari berbeda untuk harga pesawatnya, jadi semakin mahal. Jadi yang mereka mungkin menyediakan tiket fisiknya saja. Nah, ini juga kita punya satu foto tiket yang memang masih tersedia katanya. Kalau teman-teman mau, mangga untuk khusus tim away gitu ya, maksudnya untuk Bobotoh, mangga bisa pesan tiket
ke stadionnya aja. Tapi kalau tiket pesawat sepertinya sudah di close untuk beberapa teman-teman dari komunitas gitu ya. Jadi paling lambat harusnya kan 1 minggu sebelum ini. Nah ini kalau sekarang udah telat untuk pesawat ikut rombongan, kecuali beli pesawat tiketnya sendiri. Tapi kalau tiket pertandingannya Ratchaburi menghadapi Persib itu masih bisa janjian beli online atau beli di teman-teman komunitas juga. Nah ini nanti bisa di amproken lah gitu ya, murah, cuma Rp80.000 saja untuk tiket laga pertandingan ACL 2 16 besar nanti gitu ya. Nah nanti banyaklah teman-teman cari di media sosial saja, tanya apakah memang masih ada nggak tiket yang satu paket. Kalau nggak salah tuh ada yang mulai dari 7 juta sampai dengan 8 jutaan kemarin. Jadi semakin kesini semakin naik gitu ya, karena ya pesawatnya yang memang berubah harganya setiap hari ya. Lalu selanjutnya Kang, rilis jersey Persib yang SE kapan ya? Tolong kabari, pengen banget beli. Dari email. Oh, dari email. Oh, ini mah tim redaksi yang ini yang masukinnya. Ini ada pertanyaan dari email, katanya rilis jersey Persib yang SE Supporter Edition kapan untuk rilisnya, meren gitu ya. Dikabari insya Allah bulan Maret teman-teman, bulan depan, karena saat ini sedang penyesuaian dengan sponsor baru dan juga sedang mempersiapkan untuk model musim depan teman-teman. Jadi Kelmi ini betul-betul sedang sibuk memproduksi jersey Indonesia, jersey futsalnya juga, lalu juga ada tim wasit juga gitu ya. Nah ini memang sedang sibuk-sibuknya lah Kelmi. Alhamdulillah gitu ya, Persib ya masih bisa tertangani, apalagi sudah dikasih desain untuk musim depan. Jadi nanti berbarengan gitu ya, untuk desain musim depan diperkenalkan, tapi memang open di order gitu ya, PO. Jadi pre-order dapatnya nanti 2 atau 3 bulan mendatang. Sekarang baru bisa pesan aja. Tapi kalau untuk yang saat ini yang SE itu kemungkinan katanya bulan Maret sudah bisa restock kembali. Ditunggu saja ya. Jadi yang masih ada untuk yang player issue dimanfaatkan saja. Kita juga masih ada di bawah gitu ya, di langsung dari Persib Store. Jadi selama masih ada di kita, insya Allah masih ada juga di Persib Store ya. Lalu selanjutnya Kang, Dupi Maklok sarang Julio Cesar ngiring ke Thailand ente nuju cedera sarang nuju pemulihan. Lalu selanjutnya Kang, pamit di Thailand aya bakso Malang ya aya wae merenya anu mekel mah meureun ya, bobotoh we nu ayeuna mekel gitu ya, mam bakso Malangna di ditu. Atau kalau nggak salah adalah namanya bakso tapi ya mungkin bukan dari Malang ya, bakso kemenangan namanya gitu ya. Nah itulah. Selanjutnya kira-kira kena sanksi tuh eta selebrasi pemain Aremanya. Nah ini dia, sepertinya sih kena 75 juta mungkin gitu ya, dengan sanksi tambahan larangan 4 kali bermain. Nah nggak tahu, mungkin itu mah dulu ke Beckham, sekarang sudah ada revisian atau gimana, kita nggak tahu lah apakah disanksi atau tidak gitu ya. Yang terakhir saja, Kang Roni salam dari Jepang, mau tanya leg kedua Persib PS Ratchaburi kan masuk bulan Ramadan, apa ada pengunduran jam main? Nggak ada kayaknya ya, jam main tetap jam 19.15 atau jam 7:15 malam hari gitu ya. Dan ini pun sudah ada di RCTI. Alhamdulillah RCTI mah sudah seminggu sebelumnya bahkan lebih sudah mempromosikan gitu ya. Jadi tidak ada lagi bertanya-tanya iya disiarkan mual atau via live streaming hungkul, enggak. Kalau RCTI bablas langsung dari seminggu yang lalu juga sudah ditayangkan bahwa ya partai ACL 2 sepenuhnya ditayangkan gitu ya. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.